Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata, Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki Minggu Advent yang keempat. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas, bab 1 ayat 39 sampai dengan 45. Kutipan pendek ini mengisahkan kunjungan Maria kepada saudarinya Elisabet. Di samping itu, dalam kutipan ini dikisahkan bayi yang dikandung oleh Elisabet yang waktu Maria datang sudah berumur 6 bulan dalam kandungan, melonjak kegirangan. Ditambahkan lagi, dua wanita dan bayi dalam kandungan itu dipenuhi dengan Roh Kudus yang hadir di tengah mereka. Maria memutuskan untuk mengunjungi Elisabet, saudarinya, setelah dia mendapat kabar dari malaikat atau ditemui oleh malaikat bahwa dia akan mengandung. Jarak rumah Maria dengan rumah Elisabet cukup jauh, 150 km kurang lebih. Maka kalau orang jalan kaki pasti dibutuhkan 3 atau 4 hari. Tidak diceritakan apakah Maria pergi sendirian, apakah Maria naik keledai, apakah Maria naik gerobak. Tidak diceritakan. Tetapi yang mau disampaikan kepada kita oleh Lukas adalah pertemuan dua wanita yang dipilih oleh Allah untuk melakukan sesuatu. Dan mereka berdua ini dalam situasi yang tidak mudah. Elisabet sudah dikenal sebagai wanita mandul karena sudah menikah lama tapi tidak punya anak. Dan dia sudah diejek, sudah diomong orang sana sini. Elisabet sudah menjadi orang yang sangat malu karena dikenal sebagai wanita mandul. Sedangkan Maria sudah bertunangan dengan Yusuf. Maria sebetulnya sudah terikat. Tetapi sekarang Maria harus mengandung. Bukan dari seorang laki-laki, tetapi dari Roh Kudus. Dan itu membuat dia tidak nyaman. Dia galau, dia bingung. Elisabet pun mengalami hal yang sama. Dalam usia yang sudah tua, dia mengandung. Maka kedatangan Maria ke tempat Elisabet adalah untuk berbagi. Dua wanita ini yang dipilih Allah untuk membuat sesuatu bagi dunia. Mereka ingin berbagi cerita, berbagi beban hidup, berbagi misteri Allah. Kalau kita juga boleh merenungkan kedua wanita ini, Allah memulai karya penciptaan dulu melalui Hawa, wanita pertama. Tapi dia tidak setia. Dan sekarang Allah memulai kembali kisah penebusan dan penciptaannya juga melalui wanita, Maria. Dan Maria setia sampai akhir. Inilah misteri Allah. Tindakan Allah. Di mana Allah tidak mau menjadikan wanita sebagai makhluk nomor 2. Allah menjadikan wanita sungguh-sungguh sepadan dengan pria. Dan mereka juga mendapatkan tugas perutusan yang sama. Oleh karena itu,
pada Advent keempat ini, kita sama-sama diajak untuk mengenali tindakan Allah yang sangat misterius, tindakan Allah yang tidak serta-merta jelas, tindakan Allah yang dinyatakan lewat tanda-tanda yang harus dibaca dengan sebuah kepekaan hati. Elizabeth dan Maria membuka hatinya untuk menerima peristiwa itu. Campur tangan Allah kepada manusia. Inilah sebetulnya tema yang kita renungkan pada minggu keempat Advent ini. Kita diajak menghayati campur tangan Allah dalam kehidupan kita. Allah mengulurkan tangannya. Allah mau mengotori tangannya dengan kehidupan manusia dan perjuangannya. Perjumpaan kedua wanita yang mengalami campur tangan Allah dalam hidup mereka membuahkan sukacita pada anak yang di dalam kandungan Elizabeth. Yohanes melonjak kegirangan atas karya Roh Kudus Allah yang terlibat dalam kehidupan manusia. Dua wanita ini menerima kehadiran Allah dalam kehidupan mereka, meskipun penuh risiko, meskipun penuh tanda tanya, tapi membuat mereka bersukacita, membuat mereka bahagia. Maria pun melambungkan pujian karena Allah telah bertindak begitu rupa terhadap hamba-Nya yang sederhana. Apakah Anda juga mengalami karya besar Tuhan dalam kehidupan Anda selama tahun 2024 ini? Kita pun sudah mendekati akhir tahun, dan kita diajak juga merenungkan bagaimana Allah selama ini terlibat dalam hidup kita, ada dalam peristiwa-peristiwa hidup kita. Selamat menyambut Natal yang sebentar lagi akan kita rayakan, di mana Allah hadir, datang, menyapa kita, menyentuh kita, mengulurkan tangannya kepada kita, manusia yang penuh dengan keterbatasan ini, untuk mengangkat kita ke dalam kemuliaannya. Selamat Natal 2024 dan selamat menyambut tahun baru 2025. Tuhan beserta kita. Amin.